Yang terhormat Pak Romli, Pak Chandra, Pak Reda, dan semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditampilkan slide saya. Saya tahun 99 itu bekerja di BPKP, terus BPKP menyiapkan strategi pemberantasan korupsi nasional. Saya waktu itu sebagai perancang strateginya. Jadi melihat perkorupsian sekarang ini, uh, balik dulu judulnya. Nah, jadi melihat sekarang ini saya lebih melihat ke aspek strateginya. Jadi strategi negara. Next. Nah, next lagi. Nah, kebetulan gini, enak untuk bisa diskusi kalau saya boleh bertanya. Saya bertanya kepada Anda semua yang hadir di sini maupun yang online. Silakan pergunakan handphone Anda, terus masuk ke internet, diketik www.menti.com. Monggo silahkan Pak Romli, Pak Chandra, Bu Moderator boleh juga. Jadi eh, masuk ke internet, terus diketik www.menti.com, nanti ditanya kodenya adalah 2273 2432. Bisa masuk? Bisa ya? Baik, operator mohon pindah ke aplikasi Mentinya. Pertanyaannya mudah, lebih sifatnya multiple choice. Nanti ada beberapa yang tertulis. Bisa di switch ke aplikasi Mentinya. Silakan ditampilkan. Jadi masuk ke internet. Oke, jadi pertanyaan pertama kan begini, menurut pendapat Anda, apakah di tahun 2024 ini, tanggal hari ini 14 November, di Indonesia masih terdapat korupsi? Mayoritas menjawab masih sangat banyak. Nah, ini perlu supaya kita nanti tidak debat sesuatu yang nggak perlu. Next. Pertanyaan berikutnya, dari pengalaman hidup Anda selama ini, fakta perbuatan koruptif seperti apakah yang paling banyak pernah Anda temui di kehidupan nyata? Bisa langsung dibuka? Oke. Sebagian besar mengatakan bentuknya adalah suap, sogok, kickback, yang seperti itu ya. Oke, kemudian next. Menurut Anda, pejabat tinggi seperti menteri, anggota DPR, hakim, anggota BPK, jaksa, polisi, pimpinan KPK, paling banyak terlibat jenis korupsi yang mana? Silakan langsung dibuka saja. Mayoritas terlibat suap. Next. Kemudian dari pengalaman hidup Anda selama ini fakta perbuatan suap yang pernah Anda ketahui terjadi pada proses atau prosedur atau kegiatan apa? Langsung dibuka lagi. Jual beli. Oke, penegakan hukum, perizinan. Ini kan bukan saya yang jawab ya, Anda semua ya. Oke, jadi kelihatan di situ. Next. Dari pengalaman hidup Anda selama ini, fakta perbuatan suap yang pernah Anda ketahui terjadi pada institusi atau organisasi apa? Dituliskan, silakan dibuka. Polisi, kementerian, pengadilan. Yang kelihatan ya, yang kelihatan paling nyolok gitu. Oke, next. Pekerjaan, next. Maaf, silakan dibuka dulu. Bervariasi paling banyak apa tuh coklat?
mahasiswa. Namanya UI juga harus mahasiswa paling banyak. Next. Kemudian dari umur, silakan dibuka. Paling banyak 20-30 energi. Next. Terus dari gender balance, silakan dibuka. Cukup imbang. Next. Pertanyaan terakhir, silakan dibuka. Hampir seluruhnya warga negara Indonesia. Baik, itu bukan pendapat saya, tapi pendapat Anda ya. Seandainya pertanyaan yang sama diajukan ke 280 juta rakyat Indonesia, kira-kira mappingnya seperti apa? Oke, operator mohon pindah ke slide. Baik. Jadi saya melihatnya begini. Tadi Pak Romli sudah menjelaskan bahwa Orde Reformasi ini sudah menerapkan Undang-Undang 31 tahun 99 Junto 2001 selama 25 tahun. Sebelumnya Orde Baru menerapkan Undang-Undang 371 selama 27 tahun untuk memberantas korupsi. Nah, sebelum ke situ, ini sebuah contoh putusan Mahkamah Agung terkait dengan perkara Bukaren yang di sebelah kanan itu diktum putusannya, di situ dikatakan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Jadi saya bukan orang hukum, membaca ini jadi was-was juga. Mahkamah Agung mengatakan ini bukan tindak pidana. Dari penyelidikan kesimpulannya, oh ditemukan tindak pidana. Penyidikan didapatkan alat bukti, terus ditetapkan tersangka, ditemukan tersangka. Terus dituntut sebagai tindak pidana. Mungkin hakim di tingkat pertama, tipikor, seperti kata Pak Romli, takut kalau dibebaskan, dikeroyok ICW, keroyok LSM, keroyok aktivis. Kemudian banding juga takut. Nah, jadi kalau melihat ini begini, sesuatu yang bukan tindak pidana terus dijadikan tindak pidana oleh penegak hukum, dikoreksi oleh Mahkamah Agung. Ini the real criminalization, bukan kriminal dijadikan kriminal. Next, sudah ditahan juga. Next terus. Jadi saya amati, karena dulu saya juga kerja di BPKP, selama Orde Baru yang dipakai itu hanya pasal merugikan keuangan negara. Padahal di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 itu jenis lain banyak. Next. Hasilnya apa? Akhir Orde Baru banyak korupsi. Jadi ada TAP MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Kita geser ke Orde Reformasi. Jadi akhir Orde Baru kan semangatnya ganyang Orde Baru, masuk Orde Reformasi, ganyang korupsi. Akibat Undang-Undang 31/99. Yang ditegakkan apa? Sama persis, pasal kerugian ke negara. Next. Jadi hanya itu, padahal jenisnya banyak. Next. Hasil akhirnya apa? Tadi Anda yang mengatakan per hari ini korupsi sangat banyak kan? Nah, jadi pengalaman Orde Baru dan Orde Reformasi 25 tahun sama persis. Fokus terlalu banyak menggunakan pasal merugikan keuangan negara, hasilnya sama-sama gagal memberantas korupsi. Jadi yang jadi pertanyaan begini, berikutnya gimana? Kita mau ngikuti teori kegilaannya Einstein, berharap hasil yang berbeda dengan cara-cara yang sama. Tentunya enggak kan? Next. Jadi ada dua pilihan, mau cara yang berbeda atau sama. Kalau cara berbeda barangkali Indonesia bersih dari korupsi. Tapi saya yakin kalau dengan cara yang sama, next, maka tetap banyak korupsi. Coba next lagi. Kita lihat Undang-Undang 371-nya. Tadi sudah disampaikan Pak Romli. Yang disebut korupsi itu ada A, B, C, D, E. Yang C itu kan kalau melakukan sesuai pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini.
Tapi penegak hukum kita tersesat. Next. Jadi tersesatnya di mana? Di sini. Jadi saya dulu di Klat BPKP, kalau melihat modul pelatihan penyidikan dari kejaksaan, itu yang diajarkan cuman yang di kotak merah itu. Jadi aparat penegak hukumnya tersesat di kotak merah ini, ngajari auditor pemerintah tersesat juga. Teman saya yang pensiunan BPKP sampai hari ini, itu saya jelaskan, suap itu korupsi. Itu terus pertanyaan balik gini, kalau suap cara ngitung kerugian ke negaranya gimana? Jadi seumur hidup jadi pegawai negeri diracuni dengan tersesat di kotak merah ini. Akibatnya semua tersesat di situ. Next. Kalau Undang-Undang 371 dilihat, kalau di Jembreng itu kayak begini. KUHP itu isinya ada suap, ada perbuatan curang gitu. Terus kalau ditabulasi statistiknya seperti itu. Pertanyaannya kenapa penegak hukum hanya berkutat di yang butir satu itu merugikan ke negara? Sayangnya tidak ada universitas yang melakukan research. UI saya kira juga nggak riset, padahal punya doktor dan profesor banyak. Kenapa dulu kesalahan ini terjadi? Next. Undang-Undang 31 tahun 99, Junto 20 2001. Definisi korupsinya banyak banget nih. Ini Pak Romli yang menjembreng ini supaya mudah dibaca gitu. Tapi next. Sama penegak hukum tersesat di kotak merah itu juga. Jadi tersesatnya di kerugian ke negara itu. Kemudian ngajari auditor negara, BPK. Tetap ngajari auditor pemerintah, BPKP, Ijen, dan lain-lain. Jadi semua itu tersesat. Undang-undangnya nulisnya begini, yang dibaca cuman yang di kotak merah. Next. Ini pasal-pasal korupsi yang lain, jelas tertulis. Next. Kemudian next lagi. Nah, jadi dari 30 jenis, cuma yang 2 jenis ini yang dikutik-kutik. Padahal kalau kita lihat BPK, saya ngalami anggota BPK dan tim di bawahnya, auditor Tama sampai tim di bawah, selalu nakut-nakutin, ini merugikan negara, merugikan negara. Edian kan anggotanya terima 40 miliar. Jadi di kepalanya itu nggak ada, suap itu adalah korupsi. Next. Nah, terus jadi pertanyaannya gini, mbok kita lihat fakta-fakta sekarang. Next. Korupsi masih marak. Tadi Anda semua menjawab gitu. Next. Bunyi teks Undang-Undang 31 tahun 799 itu jelas. Sampai sekarang tertulis rumusan suap paling banyak. Next. Anda tadi mengatakan jenis suap paling banyak terjadi di lapangan. Next. Indeks persepsi korupsi Indonesia 34, termasuk rendah. Parameter yang dipakai oleh composite index oleh TI itu termasuk yang sangat penting, itu adalah bribery. Jadi kalau bribery tidak diberantas, ya indeks persepsi korupsi kita jelek terus. Terus kelima, next. Kemudian negara-negara maju, atau kalau mau lihat di websitenya FCPA, itu terlihat bahwa perusahaan-perusahaan atau individu yang kena denda gede-gede oleh Amerika Serikat, itu kenapa? Karena kalau dicari dalamnya, bribery. Foreign Corrupt Practice Act, tapi yang diincar bribery. Next. Kemudian nanti Pak Chandra akan cerita betapa susahnya untuk minta mutual legal assistance. Karena di dunia internasional ada prinsip dual criminalization. Next. Kemudian Anda tadi yang mengatakan menteri dan lain-lain paling banyak kena suap. Next. Kemudian prosedur yang banyak suapnya antara lain kan perizinan. Perizinan itu kan kenapa izinnya meletot? Itu pasti ada suapnya, ada sajennya. Kalau nggak ada sajennya, ada yang nekan, ada yang maksa. Nah, yang maksa ini yang terima suap dari sebelah. Jadi ya harus dikejar suapnya. Next. Kemudian institusi yang paling banyak praktek suapnya. Tadi apa yang tertulis tadi? Penegak hukum, kepolisian gitu kan. Lah kalau dia paling banyak suapnya, dia disuruh berantas suap, ya nggak bisa. Jadi next, mungkin fakta lain teman-teman Fakultas Hukum UI harus research. Fakta perkorupsian sekarang ini apa sih yang harus diperhatikan? Next, kenapa? Karena strategi nasional ke depan itu harus berbasis fakta. Fakta-faktanya apa, kemudian dibuat strateginya. Next.
Kalau menurut saya begini, strateginya kebagi dua. Nomor satu, bagaimana caranya supaya Indonesia tidak mengulangi kegagalan pemberantasan korupsi di Orde Baru dan 25 tahun Orde Reformasi. Bagaimana caranya? Menurut saya sudah tegas saja, pasal 2, pasal 3 dicabut. Nah, kalau itu dicabut nggak akan terulang. Caranya nyabutnya gimana? Amandemen. Tapi mengharapkan amandemen dari sisi pemerintah maupun dari DPR kan susah. Jadi wong seperti kata Anda tadi kan, anggota DPR kebanyakan terlibatnya suap. Jadi kalau strateginya arahnya memberantas suap, pasti DPR nggak mau, rezekinya putus nanti. Nah, kemudian kalau itu nggak bisa, ya judicial review. Karena kalau DPR kan pengambil keputusannya 580 orang. Paling tidak ada 13 ketum yang harus, ketum parpol, yang harus oke kan. Susah, mendingan judicial review, hanya 9 orang. Tapi mudah-mudahan beliau sadar bahwa Indonesia per tahun ini sudah menyamai keledai. 27 tahun gagal, diulang lagi 25 tahun, nah sekarang mau nyoba lagi. Nah, mudah-mudahan ya, kalau judicial review bisa lebih cepat, lebih tegas. Kalau enggak tegas-tegas nanti. Kemudian kalau itu dicabut harus juga dirumuskan transisinya seperti apa. Yang sedang diproses pakai pasal 23, 2 dan 3 seperti apa. Nah, itu harus dirumuskan juga. Itu untuk mencegah supaya tidak terulang. Nah, kemudian untuk memberantas korupsinya bagaimana? Fokus ke suap dan temennya. Temennya itu apa? Gratifikasi. Gratifikasi itu akan dianggap suap kalau tidak dilaporkan ke KPK gini. Artinya gratifikasi itu suap. Kemudian pemerasan itu sama dengan suap, cuman salah satu pihak maksa. Nah, jadi itu yang difokuskan. Kemudian, tapi begini, harus dilakukan political economic analysis dulu. Kalau suap diprioritaskan, siapa saja yang akan setuju, siapa saja yang akan tidak setuju. Yang akan tidak setuju pasti orang-orang yang sampai hari ini terima rezeki tambahan dari suap, dari teman-temannya itu. Nah, survei tadi juga menunjukkan, Anda jawab ini kan, kita tahu bahwa yang akan tidak setuju kira-kira orang-orang di institusi ini. Itu pasti. Mudah-mudahan Pak Prabowo paham itu. Kemudian tambahan fokus ke penegakan hukum, ke perbuatan curang dalam bangunan. Saya pernah melihat begini, sebuah perusahaan kontraktor membangun bangunan yang dibiayai APBN. Banyak meletotnya. Tapi perusahaan itu bangun apartemen punya swasta. Hebat sekali. Artinya apa? Loh, kontraktornya sama. Cuma apa? Buhirnya nggak mintain kickback. Yang satu minta kickback. Nah, tentu kalau kickback dimintain kualitasnya turun kan. Kickback itu apa? Suap. Nah, pasal perbuatan curang dalam bangunan itu asalnya dari mana? Dari KUHP. Sebelum Indonesia merdeka juga sudah ada. Terus ini diterapkan di Belanda. Belanda juga dari Perancis kan. Nah, artinya apa? Bangunan publik di Perancis, di Belanda itu bagus-bagus. Karena waktu bangun dilindungi pasal ini. Ini dipakai di Indonesia pasalnya, tapi tidak pernah di-enforce. Saya tidak pernah melihat ada perkara di-enforce pakai pasal ini. Karena itu bangunan publik di Indonesia, konstruksi itu banyak meletotnya. Karena apa? Karena kalau ada meletot yang dicalakan pihak yang bukan yang bertanggung jawab. Pokoknya paling tinggi, dihitung kerugiannya berapa, dia yang dipenjarakan. Yang nyolong-nyolong di bawah aman saja. Kemudian yang ketiga, mungkin ini saran juga untuk teman-teman di Fakultas Hukum, perlu riset lanjutan untuk memastikan akurasi dari fakta-fakta yang tadi sudah saya jelaskan. Next, yang jadi pertanyaan, kalau kita fokus ke suap dan teman-temannya, pertanyaan gini, caranya gimana? Terus siapa yang harus ditugaskan? Dua pertanyaan ini sama persis dengan pertanyaannya Pak Harto tahun 1997. Jadi saya sebagai tim kajian BPKP, kajiannya sudah terakhir sampai closing seminar di Istana Wapres. Kemudian cari jalan untuk bertanya ke Pak Harto, nggak bisa. Akhirnya dapatnya cuman ke
Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Dari pertemuan dengan beliau itu terus diskusinya begini, kami masih muda-muda berempat, dari Hankamnas itu 2 orang, 1 ibu-ibu doktor, 1 bapak-bapak jenderal. Beliau ngomong gini, Dek, nggak usah tanya-tanya korupsi terkait Pak Harto, karena Pak Harto itu sudah setuju. Nah, kami kan bingung, setuju apa, Bu? Pak Harto setuju bahwa korupsi itu ada, bahwa korupsi itu banyak, bahwa korupsi itu di semua sektor, bahwa korupsi itu di semua level. Ini tahun 97. Kemudian kami sambil bingung, apa bener ya? Terus beliau nyambung lagi, tapi ada 2 pertanyaan dari Pak Harto yang belum bisa terjawab. Pertama, cara berantas korupsinya bagaimana? Kedua, siapa yang harus ditugaskan? Kami kan namanya tamu ya serius saja kan. Begitu pulang di mobil kami berempat isinya ketawa aja. Ini orang-orang ini ngakalin kita-kita aja nih, karena kita masih muda kan. Jadi ngerasain beliau-beliau nih. Terus balik ke kantor, beberapa bulan setelah itu kami percaya bahwa 2 pertanyaan Pak Harto itu valid. Karena Pak Harto sudah melakukan banyak hal, mulai dari tahun 67 tim pemberantasan korupsi, tahun 70 Komisi 4, terus Opstip, terus yang lain-lain, termasuk waktu Pertamina hampir bangkrut gara-gara 2 tanker raksasa Ibnu. Nah, jadi kami yakin Pak Harto sudah melakukan banyak hal, tapi nggak berhasil. Karena itu muncul 2 pertanyaan tadi. Nah, setelah selesai 25 tahun Orde Reformasi, saya pelajari lagi. Sama, ternyata pertanyaannya sama. Gimana cara memberantas korupsinya? Kok sampai tahun 2024 korupsinya nggak hilang-hilang? Jadi pertanyaan ini belum terjawab. Terus siapa yang akan ditugaskan? Nggak jelas juga. Masa kita menugaskan berantas korupsi di mana yang paling banyak suap kepada institusi yang banyak suapnya? Kan nggak mungkin kan? Nah, jadi 2 pertanyaan ini kalau tidak bisa terjawab, maka ke depan korupsi nggak akan bisa hilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.